Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah teks yang menarik sekali. Mungkin banget nih nyambung sama pergulatan batin yang sering Anda alami juga. Hmm, Sumber kita ini kutipan dari tulisan judulnya Jika Hati dan Akal Bicara Soal Cinta. oh, menarik judulnya? Iya kan? Jadi bayangkan aja ada kayak panggung di dalam diri kita gitu. Ada dua karakter utama lagi debat. Siapa tuh? Ada akal, ya si pemikir logis, penuh pertimbangan, terus ada hati, nah ini pusatnya segala rasa, kerinduan, emosi yang bergejolak. Teks ini, dia menghidupkan dialog internal itu, jadi gamplang gitu. Jadi kayak personifikasi gitu ya? Akal sama hati jadi tokoh. Betul sekali. Nah, tujuan kita kupasan kali ini apa? Kita mau telusuri gimana teks ini memotret ketegangan klasik lah ya, antara cinta ke sesama manusia sama cinta ke sang pencipta. Wah, tema berat tapi relevan banget ya. Banget. Ini soal kerinduan, soal iman, terus soal gimana kita nentuin prioritas. Anda mungkin nanti dengerin, kok kayak gue banget ya, gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Oke deh, langsung aja ya kita masuk ke intinya. Jadi dialognya dibuka sama akal nih. Oke, Dia langsung nyapa hati, pertanyaannya fundamental banget. Apa kabar iman Anda? Kepake basa-basi. langsung to the point ya. Mm-mm. Terus hati jawab apa? Respon hati juga jujur banget, kedengerannya agak pilu gitu. Kurang sehat mungkin. Waduh, kenapa katanya? Penyebabnya, dia bilang, aku merindui dia segenap jiwaku. Nah, pas akal nanya klarifikasi dia ini siapa, hati jelasin, ternyata ada dua dia. Oh, ada dua. Iya, satu dia yang hakiki, ini kita paham ya maksudnya Tuhan. Satu lagi, dia yang entah kemana akhirnya, nah ini kayaknya merujuk ke sosok manusia, cinta yang lebih duniawi gitu. Oh, oke. Ini pengakuan yang sangat terbuka ya dari si hati ini. Yang menonjol banget itu gimana dia gambarin dampak rindunya ke si sosok manusia itu. Iya, gimana tuh? Bukan cuma rindu biasa, kan? Tapi sampai level jiwaku galau, terus pikiranku melayang terbang jauh ke angkasa. Wah, bahkan sampai ganggu fokus ibadah. Oh ya? Iya, dia bilang, kadangkala ketika beribadah juga aku teringat dia. Nah, di sini nih, konflik utamanya kelihatan jelas banget. Gimana keterikatan emosi kecinta manusiawi itu bisa jadi distraksi kuat, bisa mengaburkan fokus ke hubungan spiritual sama yang maha tinggi. Tepat. Intensitasnya itu loh yang bikin hati jadi resah kan? Padahal akal awalnya nyoba nenangin, Oh ya, gimana caranya? akal bilang kerinduan itu fitrah manusia. Ya tahu kan kayak sifat dasar kita aja sebagai manusia, wajar gitu. Tapi kayaknya buat hati, ini udah lewat batas wajar yang bisa dia tahan. Jadi udah overwhelming gitu ya perasaannya. Banget. Nah, karena ngerasa nggak tenang itu, hati terus nyoba kayak mempertahankan perasaannya. Ada semacam pembelaan diri gitu. Membela diri gimana? Hati negasin, tapi aku bener cinta dia, aku bener rindu dia, aku mencintainya karena Allah. Kami saling menasehati kepada kebaikan. Aku mau mengejar surga bersamanya. Argumennya menarik kan? Iya. Dia coba membingkai perasaannya dalam kerangkaan agama ya. Betul. Seolah-olah mau bilang, ini bukan cinta buta loh. Ini ada landasan ilahinya, ada tujuan mulia. Usaha buat nyelarasin gejolak rasa sama kerangka spiritualnya. Dan usaha hati buat melegitimasi perasaannya ini langsung diuji sama akal. Diuji gimana? Pakai pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi nusuk. Apa makna cinta? Oh, terus hati jawab apa? Hati jawab pakai definisi umum aja, kasih dan sayang. Tapi akal ini ngasih perspektif yang beda banget, malah cukup provokatif. Apa katanya? Akal bilang, bagiku cinta itu gila. Wah, gila. Maksudnya gimana tuh? Nah, akal terus ngurain gejala kegilaan cinta ini. Selalu ingat sama yang dicinta, terus usaha keras ngindarin apa yang si dia nggak suka, berusaha penuhin permintaannya, dan yang paling khas, rasa cemburu. Cemburu yang membakar kalau ada orang lain deketin. Oh, gitu gejalanya. Iya, terus akal langsung nanya ke hati, apa kau rasa begitu? Dan hati. Dan hati ngaku, ya, begitu yang aku rasa. Nah, pengakuan ini penting banget. Kenapa penting?
Karena nunjukin sedalam apa cinta manusiawi ini udah merasuk dan mendominasi pikiran sama tindakan si hati. Persis kayak deskripsi gila yang akal kasih tadi. Ini bukan lagi sekedar kasih sayang biasa, tapi udah di level obsesif yang kayaknya nguras energi banget buat hati. Kebayang sih. Setelah bahas kegilaan cinta manusiawi ini, terus akal gesel topik ya. Betul, dia geser fokus ke ranah yang nggak kalah penting. Ibadah. Akal nanya lagi. Iya, akal nanya, apa kau tahu apa itu ibadah? Hati jawab pakai pemahaman umum lagi. Kata orang, ibadah itu taat dan patuh. Definisi yang sangat fokus ke kepatuhan formal sama ritual. Oke, nah di momen ini nih, akalnya jiem pemahaman yang bisa dibilang ngubah paradigma. Gimana tuh? Akal bilang ibadah itu juga adalah cinta, bukan cuma taat patuh, tapi berkasih-kasihan dengan Tuhan. Wow, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Ya ini kayak redefinisi yang fundamental banget. Ibadah itu dilihat bukan cuma kewajiban mekanis, tapi interaksi cinta yang aktif, hubungan personal yang penuh kasih sama Sang Pencipta. Ini kan jadi bikin kita nanya ke diri sendiri juga ya. Benar banget, ibadah kita selama ini gimana ya? Cuma rutinitas aja atau udah ada unsur berkasih-kasihan itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Oke. Terus pemahaman ibadah sebagai cinta ini jadi dasar akal buat nanya lagi ke hati soal perasaannya ke si dia tadi ya. Tepat. Pertanyaan akal berikutnya ini jadi kayak nguji banget. Apa pertanyaannya? Akal nanya, pikirkan, kalau kau benar mencintai dia karena Allah, apa kau ada mengadu kepadanya? Logikanya kuat banget kan? Iya juga ya. Kalau emang cintanya karena Allah dan ibadah itu berkasih-kasihan sama Allah, mestinya dibawa dong perasaan cintanya itu pas ngobrol sama Allah. Itu dia logikanya akal. Terus hati gimana? Diam aja. Nggak juga. Responnya nunjukin kalau hati ini ngerasa udah usaha keras secara spiritual. Dengan nada yakin gitu, hati jawab, aku puas sudah berdoa. Aku mendoakannya 40 kali setiap hari, siang dan malam. 40 kali sehari. Wow. Banyak juga ya? Banyak banget. Kayak nunjukin dedikasi dan intensitas doa yang luar biasa buat orang yang dia cinta. Tapi, akal ini nggak gampang terkesan sama jumlah. Oh terus? Akal malah gali lebih dalam. Kemotivasi di balik doa-doa itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan akal selanjutnya jadi kritis banget. Gimana pertanyaannya? Akal nanya gini, apa kau berdoa kepadanya hanya karena apabila kau terasa jauh dengannya? Apa kau hanya melipat gandakan ibadahmu ketika jiwamu rasa tak tenang? Ini kayak nyorot lampu ke kemungkinan kalau spiritualitas hati jadi intens cuma pas lagi ada masalah atau kangen sama si dia aja. Jadi ibadahnya kayak reaktif gitu ya? Bisa jadi, itu yang akal pertanyakan. Puncaknya nih, akal ngelontarin pertanyaan yang paling tajam, yang mungkin paling bikin hati diem. Waduh, apa tuh? Bagaimana bisa kau katakan cintamu karena Allah, sedangkan kau mengabaikan dia ketika cintamu dengannya sedang indah bercahaya? Dok, kena banget ya? Iya, ini benar-benar inti kritiknya akal. Nunjukin inkonsistensi yang mungkin kita juga sering ngalamin. Benar juga sih, pas susah deket banget sama Tuhan. Pas lagi senang-senangnya sama hubungan duniawi, bisa jadi lupa. Nah, itu. Akal nekenin, cinta sejati karena Allah itu harusnya konstan. Bikin kita makin ingat dan dekat sama dia dalam segala situasi. Bukan cuma jadi pelabuhan pas lagi badai, atau mesin pemenuh keinginan. Akal juga ada ngasih nasihat soal sabar kan ya? Iya, dia ingetin kalau doa nggak selalu langsung dijawab sesuai mau kita. Mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik. Tapi terus, nah ini bagian yang menurut saya paling kuat dari argumen akal. Yang mana tuh? Akal ngasih interpretasi yang mengejutkan soal kenapa hati mungkin ngalamin gejolak atau kayak ditarik dari cinta manusianya itu. Oh iya, gimana interpretasinya? Ini perspektif yang membalikan cara pandang umum. Akal pertama-tama bilang gini, cinta kepada manusia yang gila seperti itu hanya layak disandarkan kepada Allah. Maksudnya? Intensitas perasaan yang begitu menguasai, yang gila tadi itu, kata akal, itu kadar cinta yang seharusnya pantasnya cuma buat Sang Pencipta. Oke. Terus? Lalu, akal jelasin kemungkinan kenapa hati ngalamin kesulitan. Allah menarik cintamu karena Allah lebih mencintaimu. Allah merindui doa dan tangisan hambanya. Allah mau kau kembali mengindahkan cintamu kepadanya. Allah menarik cintanya karena Allah lebih mencintainya. Wow. Ya, dalam banget kan interpretasinya. Jadi, kata akal, penarikan atau hambatan dalam cinta manusiawi itu bisa jadi justru bentuk kasih sayang Allah yang lebih besar ke hati.
Jadi bukan hukuman ya? Bukan, malah sebaliknya, Allah itu rindu sama kedekatan hati, rindu sama curahan hati-hati yang tulus. Allah pengen hati balik lagi memprioritaskan cinta ke Dia. Jadi kesulitan duniawi itu dilihat sebagai panggilan buat kembali ke sumber cinta yang hakiki. Wah, ini perspektif yang kuat banget. Dan mungkin nggak kepikiran sama hati sebelumnya. Ya, kayaknya sih gitu. Terus gimana reaksi hati setelah dengar semua paparan sama teguran akal ini? Teksnya ngegambarin singkat tapi penuh makna. Hati mulai menangis, sepi, kesal. Menangis, sepi, kesal. Iya, ini bisa diartiin sebagai momen pencerahan ya. Kesadaran, mungkin juga ada penyesalan atau paling nggak pengakuan lah sama kebenaran yang disampaikan akal. Dialognya terus ditutup pakai ucapan Barakallahu fikum. Sebuah doa keberkahan ya sebagai penutup nasihat yang dalam tadi. Betul. Lantas apa nih yang bisa kita tarik dari percakapan akal dan hati ini buat Anda para pendengar? Teks ini kan nyajiin potret pergulatan internal yang otentik banget ya. Iya, pergulatan antara logika iman yang diwakili akal sama gejolak emosi dan kerunduan cinta manusiawi dari hati. Ini kayak cermin buat kita semua lah. Cermin tentang apa tuh? Tentang perjuangan nempatin cinta sesuai porsinya. Menavigasi antara apa yang dimauin hati sama apa yang dianggap benar sama akal dan iman kita. Kalau ditarik ke gambaran yang lebih luas, pesan kunci dari akal di dialog ini apa kira-kira? Menurut saya sih pengingat ya. Pengingat tentang makna sebenarnya dari mencintai karena Allah. Ini bukan cuma label, tapi nuntut integritas, konsistensi. Konsistensi dalam hal apa? Ya konsisten dalam ingat dan ibadah ke Dia. Baik pas lagi lapang atau sempit. Pas hubungan sama manusia lagi indah-indahnya maupun pas lagi ada masalah. Hubungan sama Tuhan itu bukan opsi cadangan yang baru diaktifin pas hubungan sama sesama lagi runyam. Jadi fondasi hubungan vertikalnya dulu yang harus kokoh ya? Nah itu dia. Akal menekankan itu. Bener-bener refleksi yang kayak makna ya dari dialog yang relatif singkat ini. Ngajak kita semua buat ngaca, gimana cara kita ngelola perasaan, prioritas, sama hubungan spiritual kita. Iya, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda bawa pulang. Coba kita pikirin sebentar. Di teks ini kan, akal jelas banget ngambil peran sebagai pemandu ya. Iya, ngebimbing hati. Berusaha narik hati balik ke fokus ilahi. Ngingetin soal prioritas, soal esensi cinta sejati. Nah, pertanyaan reflektifnya buat Anda. Dalam pergulatan personal Anda sendiri, antara keinginan hati sama pertimbangan akal apalagi kalau konteksnya soal cinta, hubungan, keyakinan, gimana biasanya Anda nyari keseimbangan? Pertanyaan bagus. Apakah Anda cenderung lebih ngandelin akal dengan logika dan pertimbangan imannya sebagai panduan utama? Atau ada nggak ruang buat Anda ngakuin bahkan belajar dari kebijaksanaan yang mungkin ada di suara hati? Sekalipun hati itu rasanya gila, penuh rindu, meluap-luap kayak si hati di cerita ini. Di mana titik temu idealnya menurut pengalaman Anda? Menarik untuk direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak kupasan kita kali ini. Semoga percakapan antara akal dan hati ini bisa kasih percikan pemikiran baru buat Anda semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam penelusuran kita berikutnya.